ya. Jadi don't worry, be happy kata Pak Astu tadi ya. Karena ini adalah pengalaman terbaik Bapak Ibu, artinya sudah pernah Bapak Ibu lakukan, bukan mencari sesuatu yang baru, tetapi memilih dari pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, mana yang menurut Bapak Ibu itu adalah terbaik, memberikan dampak positif pada sekolah Bapak dan Ibu. Pilih salah satu saja, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan mencari yang baru ya. Dan tadi Pak Astu juga sudah menekankan yang terbaik menurut Bapak Ibu ya, untuk sekolah Bapak Ibu belum tentu itu adalah terbaik untuk sekolah yang lain, karena masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu ya. Permisi Bu Agung. Ya, silakan Pak Aziz. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai paparan tadi Pak Astu mengenai best practice, yang saya mau tanyakan sama Ibu, apakah yang diceritakan baik di sekolah awal, kebetulan saya kan sudah 2 sekolah, tetapi waktu saya di pertama itu betul-betul saya melakukan hal-hal yang unik, sehingga SMK Negeri 1 Maros pada waktu itu hanya berjumlah 180 orang siswa yang terdiri dari 19. Selama 9 tahun saya melakukan hal-hal unik sehingga saya tinggalkan lebih 1.000. Apakah itu yang bisa saya masukkan, misalnya hal-hal best practice itu, atau di sekolah sekarang di SMK Negeri 2 Maros? Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, harapannya karena ini nanti best practice ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Harapannya Bapak Ibu ya adalah di sekolah Bapak Ibu saat ini ya. Oh, yeah. Jadi artinya kan tentunya sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu saat ini. Oh ya, ini memang yang bisa diteruskan ya, bisa dilanjutkan atau bahkan mungkin dikembangkan, dan ini memang memberikan hal yang positif, perkembangan positif pada sekolah. Namun, saya bilang namun, jika memang saat ini menurut Bapak Ibu barangkali mungkin ada yang baru menjabat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan di sekolah yang saat ini, sehingga merasa bahwa belum ada hal yang menurut Bapak Ibu pernah dilakukan dan itu memberikan aspek yang positif pada sekolah, boleh mengambil di sekolah yang sebelumnya, dengan harapan bahwa hal yang serupa ya, hal yang serupa nanti akan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah, itu juga bisa diterapkan. Boleh seperti itu Bapak ya. Tapi diupayakan di sekolah yang saat ini Bapak Ibu pimpin. Ya, seperti itu Pak Aziz. Terima kasih. Ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Ya. Izin Bunda. Iya, silakan Pak Zainuddin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya saya itu yang di Pahak di SMK 1 Kopang. Kami colek ya. Sekarang berada di sekolah baru di SMK 2 Pria Tengah. Nah, untuk pembuatan best practice ini boleh tentang manajemen tata usaha, boleh manajemen apapun gitu ya. Nah, sehingga ada hal yang menurut saya ada yang kurang bagus di kemarin kepala sekolah yang lama, kemudian langsung kita ganti dalam 1 bulan atau 2 bulan ini memang terjadi secara signifikan perubahan itu dan mindset teman-teman berubah. Apakah seperti itu boleh dinaikkan sebagai best practice? Terima kasih Bu. Itu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Tentunya ini juga untuk kawan-kawan semua ya Bapak Ibu semua, dan saya yakin tadi berdasarkan penjelasan yang disampaikan Pak Astu ya, itu sangat boleh Pak Zainuddin ya. Jadi tadi saya sampaikan ke Pak Aziz, kalau misalkan baru menjabat 1, 2, 3 bulan ternyata memang merasa belum ada sesuatu, nah itu boleh di sekolah yang lama, tapi harapannya di sekolah yang baru ini. Nah, apalagi kalau Pak Zainuddin tadi sudah merasa
bahwa meskipun baru 1, 2, atau 3 bulan di sekolah yang baru, ternyata sudah ada praktek-praktek positif yang dilakukan, dan ini Bapak lihat, Bapak Ibu lihat bisa dilanjutkan ya, bisa untuk jangka lama dalam pengembangan sekolah ke arah positif. Ini boleh juga dituangkan Bapak dan Ibu, dan tidak harus sesuatu yang sangat besar Bapak dan Ibu ya, dalam arti menyeluruh tadi, karena ini basisnya atau dasarnya adalah kompetensi, semua dimensi kompetensi kepala sekolah ya, boleh diambil salah satu dimensi, bahkan sub atau subnya ya, sub dimensinya sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu ya. Nah, gitu Pak Zainuddin ya, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu. Ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Ya, jika tidak ada yang lain Bapak dan Ibu, kembali kami tidak bosan-bosannya ya, seperti di ruang utama tadi, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu ya, untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang mungkin belum terselesaikan, belum terupload ya, khususnya untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan pada saat IN1 ini Bapak dan Ibu ya. Dan di pengumuman sudah disampaikan bahwa batas maksimum LMS untuk kegiatan IN ini adalah pada hari Senin yang akan datang ya, pukul 11.00. Nah, sehingga sebelum pukul 11 itu mohon Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya, jadi tanggal 13 September nanti semua tugas sudah bisa terupload di LMS. Jangan lupa juga Bapak Ibu mencermati ya apa yang diinginkan di masing-masing LK itu ya, sehingga harapannya semuanya bisa sesuai. Ya, tadi Pak Parwoto kalau tidak salah menyampaikan ya, nanti yang mengolah itu adalah sistem di LMS, biar nggak bingung Bapak Ibu ya, sistem di LMS-nya ya, sehingga harapannya nanti semuanya bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Karena kayak gini Bos, kalau misalnya kita tidak melibatkan tim manajemen di sekolah, mungkin kesulitan, karena kita kan menyusun kurikulum itu kan banyak, apalagi harus dengan kekinian, karena dengan kurikulum merdeka itu yang pertama. Yang kedua, kita menyusun lagi kaitannya dengan best practice, terus RPPS, itu kan melibatkan tim manajemen ya. Ya, kalau misalkan kita melibatkan bukan masalah itu ya. Justru itu baik Bapak dan Ibu. Justru itu baik Bapak dan Ibu ya. Meskipun ini adalah tugas individu Bapak dan Ibu dalam kaitan diklat ini, harapannya tugas berupa KOS maupun RPPS tadi itu ya, dalam tanda kutip menjadi sebuah dokumen yang tidak sia-sia Bapak dan Ibu. Artinya tetap bisa dimanfaatkan walaupun mungkin masih perlu pembenahan di sana sini. Nah, sesuai dengan prosesinya Bapak dan Ibu, penyusunan KOS maupun RPPS itu pasti melibatkan tim pengembang sekolah Bapak dan Ibu ya. Atau mungkin kalau sekarang ini yang di KOS itu ada tim pembelajaran ya, komite pembelajaran itu yang bisa dilibatkan. Jadi itu mendekati realitas yang dialami oleh kawan-kawan di SMK APK Bapak dan Ibu dalam prosesi penyusunannya. Kayak gini Bu, dengan raya sekalian, itu banyak sekolah yang sudah membuang kepengurusan tim pengembang. Kalau dulu kan ada WMM atau wakil manajemen itu, terus baru ada wakil kurikulum, kesiswaan, terus humas dan lain-lain kayak gitu. Kalau sekarang ada yang sudah tidak menggunakan tim pengembang ya. Kalau kami sih masih menggunakan, karena menurut saya tim pengembang ini sangat perlu, karena ke depan apapun ya di pengembang dulu. Ini kalau saya sekolah kami seperti itu. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Parwoto. Masih ada Bu, izin Pak Bu Agung. Pak Aziz, yes. Ya, terima kasih. Yang kedua kalinya yang saya mau tanyakan ini yang pernah saya usulkan sama Ibu Agung 2 hari yang lalu mengenai pembuatan KOS. Saya berharap
dari pembuatan kurs ini ada semacam sampel yang kita lirik, tetapi tidak mengurangi apa yang karakteristik di sekolah, supaya memudahkan untuk menyelesaikan secepatnya. Mungkin itu yang saya minta sama Ibu. Terima kasih. Macam template gitu ya Pak ya. Sudah mengingatkan, dan ini juga sudah dicatat oleh Bu Suryatri ya, dari kemarin ini Bu Suryatri juga sudah mengupayakan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan ya, terutama tim narasumber nasional yang mungkin bahannya ada yang lebih pas atau lebih cocok, sehingga nanti bisa betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kita semua gitu, seperti itu Bapak Aziz. Ya, Pak Maroto kembali lagi ya tadi ya menegaskan. Oke, monggo silakan Bapak dan Ibu ya bekerja di dalam tim khususnya untuk yang KOS maupun RPPS itu pastinya sangat membantu dan mendekati realitas yang ada di sekolah seperti itu Bapak dan Ibu, supaya nantinya bisa dimanfaatkan. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Satu lagi Bu, nanya Bu. Oh iya. Ini untuk teknis saja Bu. Kaitannya dengan nanti konsultasi saat pengerjaan tugas on. Itu ini kalau boleh usul Bu ya, kalau boleh usul, apakah nanti seperti pembimbingan tuh Bu, di sini kan ada pengampunya Bu Agung sama Bu Sur, bagaimana kalau misalnya dalam satu kelas itu dibagi dua, ini yang absen 1 sampai 12 Bu Agung, terusnya Bu Sur, gitu. Nanti ketika untuk konsultasi, mungkin setiap hari ada Zoom walaupun cuma setengah jam atau gimana, untuk istilahnya konsultasi perkembangan tugas itu loh Bu, gimana Bu, seperti itu Bu? Jadi usulan, saran nanti akan kami sampaikan Pak Katam Aris ya. Terima kasih ya, artinya kalau ini adalah kebaikan kita semua pasti akan kami sampaikan, tetapi keputusan tetap nanti ada pada manajemen Bapak dan Ibu ya, khususnya di bagian program dan bagian penyelenggaraan mengenai sistem pelaksanaan pembimbingan di saat KON ini nantinya akan dijadwalkan seperti apa. Ya, seperti itu Pak Katam Aris ya. Kami tetap akan menyampaikan. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, kalau tidak ada, hanya mengingatkan Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti di pukul 11 Bapak Ibu bergabung ke link Zoom yang sudah dibagikan ya Bapak dan Ibu, untuk menerima penjelasan mengenai kegiatan selanjutnya pasca IN1 ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dilanjutkan nanti setelah pukul 11, mudah-mudahan sebelum pukul 12 sudah selesai. Nah, nanti antara pukul 12 sampai pukul 14 itu Bapak dan Ibu diperkenankan untuk mulai mengerjakan post-testnya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, sebagai rangkaian dari kegiatan IN1 ini. Termasuk nanti mungkin Bapak dan Ibu kalau tidak disampaikan boleh ditanyakan berkaitan dengan proses evaluasi program IN1 ini ya, seperti apa itu kurang lebihnya. Ya Bapak dan Ibu, selanjutnya Bu Zur, mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan, silakan Bu Zur. Sebenarnya sudah semuanya tadi disampaikan oleh Bu Agung. Cuman yang kembali sebetulnya ini untuk on itu kan kita mengerjakan gitu ya, aplikasi apa yang sudah diberikan pada saat pembelajaran hari pertama sampai hari ke-10. Jadi dikerjakan saja dulu, kita akan mengetahui masalahnya pada saat Bapak Ibu nanti mengerjakan. Jangan khawatir karena di LMS in progress. Jangan di LMS nanti ada fasilitas-fasilitas, Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin. Misalnya konsultasi tidak selalu harus live, bisa jadi Bapak Ibu konsultasi kemudian nanti melampirkan juga mengattachkan filenya untuk kami bisa lihat, juga bisa seperti itu. Jadi manfaatkan sebanyak mungkin itu fasilitas komunikasi atau kolaborasi yang ada di LMS. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nanti juga bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi supaya kalau bekerja sendiri kan berat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal hasil saya seperti ini, hasil Bapak seperti apa, tapi tentunya harus betul-betul sesuai dengan relevan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Agung. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak live sekarang seperti saat ini tiap hari, tapi dimungkinkan untuk komunikasi dengan lebih intens sebetulnya melalui fasilitas yang ada di daring nanti. Kalau untuk misalnya seperti tadi saran dari Pak Katam Aris ya,
untuk live dan sebagainya, seperti yang tadi disampaikan Ibu Agung. Sebetulnya secara kepanitiaan itu kan ada waktu-waktu live yang dijadwalkan, itu yang dimanfaatkan dulu. Kalau misalnya pun ada yang di luar itu, gitu ya, memang harus sekali itu kita komunikasikan lagi. Tapi kita lihat ya perkembangannya, kita belajar menggunakan fasilitas yang ada di LMS. Itu saja, Pak Agung. Ya, baik, terima kasih Bu Suryatri. Dan Kalau Bapak misalkan Ibu, itu Bu, kalau misalkan kita konsultasikan dengan Poli besok, itu misalkan kita terjadi lewat WA, misalkan lewat WA ke Bu Agus sama Bu Nur gimana Bu? Saya kan buatan sesekali misalkan kita butuh sesuatu yang kira-kira itu konsultasinya lewat WA, saya kan buatan lebih. Bisa saja Bapak Ibu. Coba untuk kita bisa nge-record dari perkembangannya lebih baik menggunakan fasilitas LMS. Kalau LMS kan komunikasi kita kan selalu terekam Bapak. Jadi kita tahu progresnya. Kalau per WA itu kadang-kadang misalnya saya kalau Bu Agung mungkin nggak, saya menyampaikan sesuatu perkembangan yang kemarin apa yang ditanyakan ya. Saya agak bingung, mungkin aku dengan teman yang lain juga. Tapi kalau menggunakan LMS kan kita bisa merunut, oh Bapak kemarin menyampaikan apa saja, pertanyaan apa, itu bisa masih dalam satu runutan. Ya Bapak. Tapi tidak berkata absolut tidak bisa Bapak ya. Ya. Ya, sudah seperti yang disampaikan Bu Suryatri, Bapak Ibu, artinya komunikasi lewat WA tentu saja bisa, tapi tadi ya dalam rangka untuk pembelajaran kita semua, ya supaya mungkin kalau di LMS itu juga kawan lain bisa juga melihat ya, kalau misalkan ada kasus atau masalah-masalah yang sama, relatif sama, ini kawan-kawan yang lain juga bisa belajar satu sama yang lain. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu lagi, ya. Pak Zainuddin lagi, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk post-test, apakah diringankan seperti untuk post-test diringankan seperti pre-test? Apakah harus jam 12 waktu WIB sampai 13 atau boleh harian ini? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Ini kalau mungkin nanti kalau saya salah, ini ada Mas Adi, mungkin nanti bisa meluruskan ya. Kalau dari pengumuman yang ada, Bapak dan Ibu diberi kesempatan antara pukul 12 sampai pukul 14 Bapak Ibu ya. Tetapi durasi pengerjaannya tetap ya seperti yang sebelumnya kemarin Bapak dan Ibu ya. Durasi pengerjaannya 1 jam kalau tidak salah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Gimana Mas Adi? Mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah betul seperti itu, atau mungkin ada kebijakan lain dari sisi admin LMS? Ya Bu, sudah tepat. Jadi nanti kita post-test pukul dimulai gitu ya. Jadi waktunya aksesnya dibuka mulai pukul 12, kemudian berakhir pukul 14 WIB. Misalnya nanti Bapak Ibu punya waktu jam 13, silahkan, tidak apa-apa. Hanya nanti perlu diperhatikan aksesnya nanti akan ditutup jam 14 WIB begitu. Baik, terima kasih. Jelas ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak harus jam 12 TET, misalkan 12:05 atau mungkin 12:30 Bapak Ibu setelah sholat dulu, 12:30 baru Bapak Ibu mengerjakan, berarti masih ada waktu. Kalau 1 jam berarti nanti 13:30 berakhir, dan artinya LMS belum ditutup pada saat itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada lagi Bapak dan Ibu, sementara ya untuk aktivitas IN1 ini ya, khususnya di penyampaian materi atau paparan materi maupun tugas-tugas asinkronusnya, saya cukupkan dulu Bapak dan Ibu. Tentunya saya pribadi dan kami berdua tentunya juga mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin dalam memfasilitasi Bapak Ibu selama 10 hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan sudah dimaafkan. Dan mudah-mudahan nanti di kita masih bisa bersua, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi
lagi, bisa mendampingi Bapak dan Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu lebih baik lagi, sehingga nanti pada saat in kedua Bapak Ibu sudah siap sedia untuk mempresentasikan hasil best practice-nya maupun sudah mengupload tugas-tugas on-nya, seperti itu Bapak dan Ibu. Sehat selalu, sukses selalu Bapak dan Ibu. Ya, tetap semangat. Ya, jangan anggap beban sebagai beban, ya, tapi anggaplah beban itu sebagai sebuah tantangan bagi Bapak dan Ibu untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mau foto bersama. Oh, Pak Abi Budian mau menyampaikan sesuatu? Silakan Bapak. Mungkin terakhir ini Bu Agung, terkait dengan LK yang sudah kami kerjakan, alhamdulillah semua sudah kami selesaikan. Alhamdulillah. Hebat ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kalau semuanya sudah menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tidak menunggu sampai tanggal 13. Pak Abi? Oh gitu. Artinya bahwa sebelum on, tugas LK nikah sudah di-upload semua, atau besok waktu on itu kita akan kerjakan kemudian upload? Ya, untuk tugas-tugas yang memang diperuntukkan di IN1 harus di-upload paling lambat hari Senin tanggal 13 September pukul 11 Bapak dan Ibu, ya. Tapi untuk LK yang memang pengerjaannya adalah pada saat on tidak perlu di-upload, tapi dikerjakan selama proses on dan nanti di akhir on, karena nanti selama proses on kan juga ada komunikasi di antara kita kapan upload LK untuk tugas on itu, ya, terakhirnya kapan nanti akan diinformasikan. Apa saja itu? Ada tentang penyusunan kos, Bapak, jadi tidak usah diupload sekarang, diupload nanti setelah dikerjakan pada saat on. Kemudian tugas RPPS, ya, rencana pengembangan sekolah, ya. Dan yang ketiga adalah best practice. Nah, untuk best practice juga begitu, nanti juga di-upload dan bahkan dipresentasikan pada saat in kedua. Seperti itu Bapak Ibu dan Pak Abi Budian, ya. Bu Agung sedikit. Bu Agung, ini katanya dengan kelanjutan diklat, misal kayak gitu. Ini saya dengar di Provinsi Jawa Tengah nanti ada rollingan. Kemudian kalau misalkan saya Pak Witoto misalkan di rolling, kebetulan kan kami di negeri loh, kami sudah 2 tahun berselang, biasanya kan ada rolling. Nah, kalau misalkan di rolling, saya dari SMK Karangmuju ke SMK yang lain, apakah nanti saya dengan Pak Witoto itu tetap ikut diklat atau mungkin mengganti kepala yang baru Ibu? Kan dengar kata ada rolling katanya. Pengen di rolling sing merek omah gitu ya. Ini. Iya. Luar biasa. Terima kasih ini. Pak Parwoto, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak mohon maaf ya, mungkin saya tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti, tetapi intinya proses diklat ini adalah pengembangan kepala sekolah, iya, kepala sekolah selaku individu, selaku pribadi. Jadi harusnya mengikuti prosesnya, seperti itu Bapak Ibu, ikuti prosesnya harusnya. Karena ini adalah pengembangan sekolah sehingga akan tetap berada di sekolah yang sama. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan. Kalau memang saya berharap Ibu, karena sekarang saya jauh banget, saya 1,5 jam dari Pak Witoto. Pak Witoto 2 jam dari rumah ke sekolah, saya 1,5 jam. Iya. Kelihatan ini Pak, orang jalanan ya. Maaf ya. Iya, betul Bu. Saya itu berangkat jam 5:30 pagi, pulang jam 5:30 sore Bu, setiap hari. Iya. Saya jam 5 lebih. Paham itu Bapak. Tapi sehat selalu ini Pak. Malah bikin sehat ini. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mengikuti harusnya. Dan terima kasih, ini juga merupakan pengingat juga bagi kami sehingga nanti pada saat mungkin menyampaikan undangan dan sebagainya itu pihak manajemen akan memberikan catatan tersendiri di sana. Terima kasih Bapak.
Sampun, ada lagi? Ampun Bu. Sampun. Maaf tadi kalau saya Oke, kita makanya foto banyak bersama terlambat itu. untuk di hari yang ke-10 ini nanti akan diperbandingkan ya dari hari pertama sampai hari ke-10 seperti apa, ada perbedaan atau tidak. Ye. Monggo silakan Mas Adi atau Mas Doni. Berarti kan nggak ringkasan dok mas? Yang ini bisa Ayo Mbak Ica, boleh menampakkan wajah Mbak Ica. Oke Mas Adi, monggo. Oke. Misi, mohon maaf bisa diaktifkan semua videonya. Oke. Saya ambil gambar yang pertama ini. Sebentar Ibu. Saya satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya Pak Ibu. Sebentar. Pak Aziz. Hari Pak Afif. Oke, satu. Oh, halaman kedua ya, halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Dan mohon maaf selama kegiatan ini saya tidak bisa melayani Bapak Ibu dengan maksimal karena memang bersamaan dengan tugas lain. Dari Jogja nanti saya harus ke Blitar Bu Agung, jadi agak repot ini. Bu Kita pecel ya nanti ya. siap. Oke, monggo bisa live ke live Zoom atau mungkin saya akhirkan dari sini guys, saya end meeting untuk semuanya. Ya, silakan jangan lupa Bapak Ibu nanti pukul 11 ya. Sampai jumpa, sehat selalu. Alhamdulillah hari ini agak lebih asik Bu. Alhamdulillah. Selamat istirahat menjelang jam 11. Siap. Ya. Ya, 1 jam Loro. Iya, bisa turu-turu set lah. Jauh, turu jauh. Saya tutup kelasnya ya Pak Ibu. 12. Jauh, Pak.